Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatul qadri fil witri minal ashri al awakhir min Ramadan. Al hadis. Alhamdulillah, merupakan pujian yang pantas terucap dari lisan, terkukuh dengan amal perbuatan, karena kita sebagai hamba yang beriman dari Zat yang Maha Rahman, sebagai bentuk penghambaan kepadanya, maka patutlah kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, menjauhi apa yang menjadi larangan. Sahabat Cenki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang babak terakhir daripada Ramadan ini, tentu selaku umat Islam kita merasakan kesedihan yang mendalam karena keutamaan-keutamaan yang dijanjikan pada bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Bulan Ramadan hanya tersisa beberapa hari lagi. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, menyia-nyiakan hari-hari terakhir ini, yaitu dengan cara adanya amalan khusus di babak akhir atau di babak final dari bulan Ramadan. Sahabat Cenki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dari kita mengenal apa makna daripada Lailatul Qadar. Mungkin dari kita sebagian sudah sering mendengar apa itu Lailatul Qadar. Tapi barangkali di antara kita semua masih ada yang belum paham, bahkan mungkin salah paham tentang makna daripada Lailatul Qadar. Hadirin sahabat Cenki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama berusaha untuk menafsirkan lebih lanjut bagaimana makna daripada Lailatul Qadar ini. Karena memang Lailatul Qadar bukan hanya berkaitan dengan sebuah istilah saja, bukan hanya berkaitan dengan sebuah nama saja. Tetapi lebih daripada itu, Lailatul Qadar adalah pengkhususan dalam kategori waktu, mengkhususkan satu waktu untuk beribadah, untuk meningkatkan keimanan kita. Bahkan dalam salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa siapa saja yang berjaga-jaga di malam Lailatul Qadar, maka dengan landasan iman dan berharap terhadap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Hal ini menunjukkan, hal ini memberi kita petunjuk bahwa malam yang dikhususkan inilah memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Hadirin sahabat Cenki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi penting kita pahami bahwa makna daripada Lailatul Qadar itu memiliki variasi, memiliki variatif, tergantung pada apa yang dimaksud. Saya sebutkan ada dua makna daripada Lailatul Qadar. Yang pertama, makna Lailatul Qadar yang hanya terjadi satu kali selama seumur hidup di dunia atau selama sepanjang hayat. Yang kedua, makna Lailatul Qadar yang terjadi pada setiap tahun di bulan Ramadan. Maka yang pertama, Lailatul Qadar dalam makna
hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup atau sepanjang hayat, yaitu dimaksudkan kepada makna Lailatul Qadar karena turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Inilah maksud daripada Lailatul Qadar yang hanya terjadi satu kali selama seumur hidup. Dari zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan dari zaman dahulu, itu diturunkan hanya satu kali. Maksudnya apa? Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, seorang penerjemah, seorang penafsir Quran pada masa Rasulullah SAW, menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara seluruhnya. Dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Lauhul Mahfud, kemudian turun ke Baitul Izzah, atau kita sebut dengan langit dunia. Lantas kemudian setelah dari langit dunia itu turunlah kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kejadian-kejadian yang dibutuhkan selama 23 tahun. Jadi kalau ada anggapan bahwa Al-Quran itu tidak teratur, sebetulnya Al-Quran sudah turun secara keseluruhan. Dari Lauhul Mahfud, dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfud, kemudian ke langit dunia. Adapun kepada dari langit dunia sampai kepada Nabi Muhammad SAW, itu turun berdasarkan kejadian atau tragedi yang terjadi di masa tersebut. Hadirin sahabat Cenki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud Lailatul Qadar dalam makna hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup atau seumur hayat. Tidak akan pernah terjadi lagi kejadian seperti ini karena Al-Qur'annya sudah sempurna. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang menunjukkan bahwa Al-Quran telah sempurna. Maka Lailatul Qadar dalam makna ini hanya terjadi satu kali. Nah, lantas kemudian bagaimana dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari? Taharru Lailatul Qadri. Carilah, usahakanlah, ikhtiarkanlah oleh kamu malam Lailatul Qadar. Fil witri minal ashri al-awakhir min Ramadan. Pada malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka inilah Lailatul Qadar dalam makna yang terjadi setiap 1 tahun sekali. Yang terjadi pada 1 tahun per tahun di setiap bulan Ramadan pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Maka Lailatul Qadar dalam makna yang kedua ini kita semua umat muslim bisa mendapatkannya. Inilah yang dimaksud Lailatul Qadar, yang dimaksud dengan khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Menunjukkan apa? Amalan yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan-amalan yang dilakukan di bulan lain atau di malam-malam lain. Kalaulah kita konversikan 1000 bulan itu hampir sama dengan 83 tahun. Bagaimana luar biasanya lipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amalan yang dikerjakan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar ini, itu begitu luar biasa. Menunjukkan apa? Nabi tidak ingin, Allah Subhanahu wa taala juga tidak ingin umat Islam meninggalkan Ramadan dengan penyesalan. Maka oleh karena itu, di 10 hari terakhir ini, pada tanggal 21, di malam 21-nya atau di malam 21-nya, di hari ke-20, di malam 21, itu kita usahakan untuk Lailatul Qadar. Ihya'ul Lail disebutnya, yaitu menghidupkan malam. Hadirin sahabat Cenki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW itu memberikan contoh, memberikan panduan bagaimana persiapan dan keseriusan Nabi ketika menghadapi Lailatul Qadar. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya, qalat
beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau telah memasuki 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan menghidupkan malam-malamnya. Kemudian beliau juga membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk mencari atau menggapai Lailatul Qadar. Hadirin sahabat Cenki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian, di mana kita bisa menemukan Lailatul Qadar tersebut? Maka karena keseriusan ini, karena pahalanya yang begitu luar biasa besar ini, maka Nabi dan Allah merahasiakan kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Karena merahasiakan ini berarti tidak ada ciri-ciri khusus. Kalaulah ada yang mengatakan bahwa ciri khusus datangnya Lailatul Qadar yaitu dengan cuaca yang mendung, cuaca yang adem, dan sebagainya, maka bisa dipastikan itu menyalahi hadis Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadri minal ashri, taharru Lailatul Qadri fil witri. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, bagaimana cara kita mencarinya? Carilah di malam ke-21, ke-23, ke-25, ke-27, dan ke-29. Dari 5 fase ini, kita hidupkan malam Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh, dengan sholat, dengan kegiatan ibadah-ibadah. Sholat, baca Quran, dan lainnya. Dan kita berharap bahwa di tanggal 21, 23, malam 21, malam 23, malam 25, 27, dan 29, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dengan harapan semoga Allah memberikan malam Lailatul Qadar itu yang dijanjikan dengan lebih baik daripada 1000 bulan, itu diberikan kepada kita semua. Hadirin sahabat Cenki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di 10 hari terakhir ini marilah kita usahakan, marilah kita ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bahkan kata Nabi, siapa yang berjaga dalam rangka ibadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar yang 5 tadi, maka jika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni seluruh dosanya dan juga akan mendapatkan fadilah, keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. Barangkali itu yang bisa disampaikan dan semoga menjadi manfaat. Maka oleh karena itu saya tekankan kembali untuk kita lebih serius mengikhtiarkan di hari-hari terakhir ini, di babak final dari bulan Ramadan ini. Dan semoga kita semua termasuk kepada orang-orang yang Allah pilihkan, yang Allah catatkan sebagai orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam tutur ucap saya yang itu bersumber daripada kebodohan saya sendiri. Adapun yang saya sampaikan benar, itu berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.